Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungimu. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu
tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah perlindunganmu, yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab, dan akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Shalom adik-adik, apa kabar kalian pada hari ini? Seluruh kakak-kakak guru AGNK mendoakan kalian dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan sehat dan diberkati. Adik-adik, di saat-saat seperti ini, kapanpun, dimanapun, janganlah lupa adik-adik untuk selalu setia berdoa, membaca firman, memuji Tuhan senantiasa. Karena itu akan memberikan kekuatan dan juga akan menolong kalian di dalam menghadapi berbagai hal atau masalah yang sedang terjadi. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan, dan karena Tuhan, Ia akan selalu membimbing kita. Adik-adik, kisah sengsara dalam kekristenan adalah periode, ada waktu akhir pendek dalam kehidupan Tuhan Yesus yang menyoroti masa sejak kunjungan terakhirnya ke Yerusalem dalam periode Minggu Sengsara dan perjalanannya menuju ke penyalipannya. Adik-adik, kisah kesengsaraan Yesus dicatat dalam 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 3 kitab Injil yakni Matius, Markus, dan Lukas membuat satu catatan yang mirip, sedangkan Injil Yohanes membuat catatan yang agak berbeda, tetapi keempatnya saling melengkapi. Adik-adik, ada 7 perkataan Tuhan Yesus ketika Ia disalib. Ketujuh perkataan tersebut diucapkannya. Yang pertama di dalam Lukas 23 ayat 34. Di situ Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Yang kedua, Lukas 23 ayat 43. "Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama-sama aku di dalam Firdaus." Yang ketiga, Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. "Ibu, ini anakmu dan inilah ibumu." Matius 27 ayat 46 dan Markus 15 ayat 34. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan yang kelima, Yohanes 19 ayat 28. "Aku haus." Keenam, Yohanes 19 ayat 30. Yesus berkata, "Sudah selesai." Dan yang ketujuh, Lukas 23 ayat 46. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku." Adik-adik, ketujuh perkataan ini dikelompokkan, yaitu yang pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kemudian, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ini adalah perkataan Yesus kepada Bapa di surga. Dan yang berikutnya, "Sesungguhnya hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Perkataan ini ditujukan kepada salah satu penjahat yang ada yang pada saat itu disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Dan
Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu dan inilah ibumu." Ia berkata kepada Maria ibunya dan kepada salah satu muridnya yang hadir saat itu. Dan "Aku haus, sudah selesai." Yesus berkata kepada semua orang yang hadir pada saat itu yang sedang menyaksikan peristiwa penyaliban di atas gunung Golgota. Adik-adik, Alkitab menuliskan bahwa Yesus dipaku di atas kayu salib sekitar 6 jam dan bahkan lebih dari itu. Dan ketujuh perkataan inilah yang dicatat oleh murid-murid Yesus. Masing-masing dari ucapan tersebut memiliki arti yang khusus. Yang pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Ucapan ini diartikan sebagai doa dari Tuhan Yesus. Dia memohon pengampunan kepada Bapa bagi mereka yang menyalibkan dia. Adik-adik, para prajurit Romawi dan semua ahli Taurat dan orang-orang yang merasa diri mereka benar, yang datang mengejek Yesus, yang menghujat Yesus, yang meludahi Yesus, yang memukuli dia, mencambuki dia, memakaikan mahkota duri di kepalanya. Dan Yesus berkata dalam teriakannya kepada Bapa, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ia berdoa bukan untuk menghukum orang-orang tersebut, tetapi ada belas kasihan dan pengampunan, karena pada saat itu Yesus sedang menggantikan engkau dan saya di kayu salib. Doa Yesus di tengah-tengah penderitaan dan ejekan adalah ungkapan kasih yang tak terbatas dari rahmat atau berkat dan anugerah atau pemberian Allah. Adik-adik, salah seorang hamba Tuhan berkata, "Inilah cinta di atas segala cinta, keajaiban di atas segala keajaiban. Ini adalah keagungan dan kehormatan, kesucian dan kemurnian di atas segala kebajikan yang pernah dinyatakan di dalam dunia ini." Yang kedua, adik-adik, sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Perkataan ini ditujukan kepada salah satu dari penjahat yang saat itu disalibkan bersama-sama dengan dia. Adik-adik, banyak orang telah menghina Yesus. Banyak orang merasa pada saat itu Yesus patut untuk dihukum. Dan mereka mengejek, mereka membenarkan diri mereka dan berkata kepada Yesus, "Jika engkau Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami." Adik-adik, ini perkataan dari salah seorang penjahat yang mengejek Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, pada saat itu salah seorang di antara mereka itu berkata kepada temannya yang mengejek Yesus, "Kita patut dihukum karena memang kita ini sudah bersalah. Kita memang patut dihukum karena pada saat hidup kita telah melakukan banyak dosa. Kita merampok, kita membunuh orang, kita menyiksa orang dan lain sebagainya." Seakan-akan dia berkata dari seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Dan dia berkata, tetapi Yesus ini tidak melakukan kesalahan apapun. Adik-adik, dalam hitungan jam penjahat itu akan mati. Tidak ada kata terlambat. Ia berkata, ia berpaling kepada Yesus dan berkata, "Ya Yesus, ingatlah aku ketika engkau masuk ke dalam kerajaanmu." Dan ia diselamatkan oleh Yesus dalam beberapa jam sebelum mati.
Penjahat di kayu salib ini sudah tidak bisa melakukan apapun. Ia akhirnya berkata kepada Yesus seperti itu. Ia menyadari dan temannya patut dihukum berat karena kejahatan mereka. Adik-adik, ingatlah, Tuhan ingin menyelamatkan seseorang. Ada satu ciri khas sebelum keselamatan itu terjadi, bahwa anugerah Tuhan membiarkan orang tersebut menjadi sangat putus asa. Dalam tekanan, di dalam kehidupannya dia tidak bisa melakukan apapun. Akhirnya muncul rasa tidak berdaya, perasaan tidak bisa melakukan apapun, yang mengharuskan orang itu datang berserah dan juga menginginkan Tuhan. Maka disitulah Tuhan menyelamatkan penjahat ini. Adik-adik, bagaimana dengan kamu? Yang ketiga, perkataan Yesus. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya berdiri di sana, ia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Lalu Yesus berkata kepada muridnya, "Inilah ibumu." Kemudian murid itu menerima Yesus tinggal di rumahnya. Adik-adik bisa baca di dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Di sini Yesus menyerahkan ibunya Maria kepada muridnya yang bernama Yohanes, yang pada saat itu hadir di peristiwa penyaliban itu. Yesus tahu bahwa ibunya sangat sedih. Yesus tahu bahwa ibunya saat itu menangis dan tidak bisa melakukan apapun untuk menolong dirinya. Ia menghargai ibunya. Dari kecil ia dididik dengan begitu luar biasa, seperti yang dituliskan dalam 10 hukum Taurat. Di sana tertulis, hormatilah orang tuamu, dan Yesus telah melakukannya. Ada kasih yang begitu luar biasa, tetapi dia juga memiliki kasih di atas segala kasih, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Adik-adik, dia menyerahkan ibunya untuk dirawat oleh salah satu murid yang dikasihinya. Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa menghormati orang tua harus pada saat mereka hidup dan juga pada saat mereka ada di dalam dunia ini. Nah, adik-adik, mari kita ikuti cerita kebenaran firman Tuhan ini. Kegembiraan Yerusalem dan kematian menjadi satu di awal musim semi. Jadi ini rupanya menjadi Paskah mereka, kawan. Hukum mati! Ya, hukum saja dia. Hukum mati saja dia! Hukum mati. Hukum mati! Hukum mati! Dia tidak pantas hidup. Hukum mati! Hukum mati saja! Mati saja dia! Hukum mati! Dia memang pantas mendapatkannya. Akan dibawa kemana mereka? Ke Golgota, yaitu tempat penghukuman mati ibu kota. Ada 3 penjahat, 2 pembunuh, dan seseorang dari Galilea yang dipanggil Yesus, seorang penghasut menurut Imam Agung Kayafas. Banyak orang di Yerusalem mengikutinya dan menyayanginya. Dia mengajarkan tentang kerajaan yang tidak berada di dunia ini. Dia bicara soal orang buta yang bisa melihat,
memberikan kebebasan bagi yang tertindas dan keadilan bagi orang miskin. Kata-kata yang berbahaya, Rufus. Kebebasan adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat ditemukan di Roma. Seandainya aku mengenalnya lebih baik. Hukum mati! Hukum mati! Hukum mati saja! Hukum mati! Aku ingin melihatnya mati. Golgota itu di sana. Ya, di sana orang-orang membuang apa yang dianggap sampah, tempat hukuman mati Yerusalem. Aku akan memberimu pengawal. Jangan takut, Rufus. Itu tidak perlu. Aku ingin pergi sendiri. Hukum mati saja! Hukum mati saja! Mereka tidak berguna! Hukum mati! Jangan dibiarkan ini! Hukum mati saja! Hukum mati! Hukum mati! Hukum mati! Hukum mati! Salibkan dia! Hukum mati! Hukum mati! Salibkan dia! Hukum mati! Hukum mati! Hukum mati saja! Itu mereka! Itu mereka! Hukum mati saja! Hukum mati! Hukum mati saja! Hukum mati! Hukum mati saja! Hukum mati! Hukum mati! Salibkan dia! Hukum mati! Hukum mati! Salibkan dia! Hukum mati! Hukum mati! 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 Hukum mati saja! Hukum mati! Hukum mati saja! Mereka akan membunuhnya. Aku sudah tahu itu. Mereka akan membawanya ke Golgota. Ayo, kita harus ke sana. Hukum mati saja! Kita tidak mungkin menghentikan para prajurit itu. Hukum mati! Hukum mati! Mereka tidak pantas mati! Hukum mati saja! Hukum mati! 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 Jangan diberi hati! Hukum mati saja! Hukum mati saja! Hukum mati! Hukum mati! Hukum mati! Hukum mati! Hukum mati saja! Hukum mati saja. Hukum mati. Ayo hukum mati saja! Hukum mati! Hukum mati! Hukum mati! Hukum mati! Hukum mati! Hukum mati saja! Hukum mati! 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 Hukum mati! Hukum mati dia! Hukum mati! 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 Hukum mati! Hukum mati! Hukum mati! Hukum mati! Apa yang dia lakukan? Siapa dia? Kau? Hah? Hei, kau! Mari cepat! Siapa? Aku? Bawa kayu ini. Hei, kenapa kau diam saja? Cepat bawa. Mati! 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 Ayo cepat, aku yang akan mengurusnya. Mati! 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 Kalau jalan lihat-lihat.
Kau sudah menyelamatkan orang lain. Selamatkanlah dirimu sendiri. Ya, benar. Kemana murid-muridnya pergi? Mereka semua menghilang, melarikan diri. Mereka meninggalkannya. Ya, kalau prajurit menangkapnya, mereka juga pasti disalib. Ini punya orang Nazaret itu. Siapa yang menang, dia yang bisa mendapatkannya. Baiklah. Ayo. Oh. Tulisan dalam buku-buku sudah tergenapi. Ada tertulis, mereka membagi-bagikan pakaianku dan membuang undi untuk jubahku. Mereka sudah 6 jam kehilangan darah, tapi mereka masih hidup. Iya, Bapa. Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah kau yang disebut Kristus? Bukankah kau Mesias? Kalau benar kau Mesias, selamatkan dirimu dan selamatkan kami juga. Diamlah. Apa kamu tidak takut pada Tuhan? Kita mendapatkan hukuman mati atas apa yang kita lakukan. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Yesus. Wahai Yesus, ingatlah aku saat kau masuk ke dalam kerajaan-Mu. Percayalah kepadaku, hari ini engkau akan bersamaku di Firdaus. Teman-teman ayah di bait suci yang melakukan ini. Nah, apa yang ayah bisa lakukan? Semua menentang ayah. Mereka bahkan membayar orang untuk menyuruh Pilatus menyalibkan dia. Dia sudah mengatakannya pada kita. Aku akan kembali kepada Dia yang mengutus aku. Dia mengatakan semuanya, tapi kita tidak mengerti kata-katanya. Aku ingin berada di dekatnya. Aku ingin mendengarnya bernafas. Aku mohon,
Berhenti, Ibu. Biarkan. Dia ibunya. Ibu, itu anakmu. Yohanes, itu ibumu. Aku haus. Berikan dia sedikit air dan cuka. Eli, Eli, lama sabachthani. Apa yang dia katakan? Dia mau manggil Eli ya? Dia sedang berdoa. Dia berkata, Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tolong selamatkan aku, Tuhan. Dengarlah rintihanku. Aku berseru sepanjang hari, Tuhan, Tuhanku. Tapi kau tidak menjawab. Sepanjang malam aku memanggil tanpa mengenal lelah. Tolong selamatkan aku, Tuhan. Dengarlah rintihanku. Aku berseru sepanjang hari, Tuhan, Tuhanku. Tapi kau tidak pernah menjawab. Sepanjang malam aku memanggil tanpa mengenal lelah. Eli, Eli. Tolong selamatkan aku, Tuhan. Dengarlah rintihanku. Orang ini benar-benar putra Tuhan.
sekarang kita harus pergi. Aku tidak akan meninggalkannya. Aku tidak akan pernah meninggalkannya. Dalam kebenaran, kukatakan padamu, penyaliban adalah salah satu bentuk penyiksaan yang berujung pada kematian. Mungkin ini pertama kali digunakan orang-orang Persia. Jarang digunakan di Yunani, tapi banyak digunakan orang-orang Kartaginia dan terutama orang-orang Romawi. Biasanya dilakukan dengan merentangkan tangan. Penyaliban adalah hukuman mati yang paling kejam dan menyakitkan. Menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, tapi tidak langsung menyebabkan kematian, karena korban tetap sadar dari menit ke menit, bahkan hari ke hari, menyebabkan rusaknya organ-organ vitalnya secara perlahan-lahan. Seringkali, akibat pendarahan akibat luka pakunya, infeksi, dan efek traumatis akibat rentangan tangan, dan juga proses pemakuannya. Penyaliban Yesus dilakukan dengan cara Romawi, yang tidak membiarkan orang terhukum itu merasa nyaman. Bagaimanapun sesuai kebiasaan Yahudi, Yesus ditawari minuman yang memabukkan, yang terbuat dari anggur dan empedu. Namun Yesus hanya menghisapnya sedikit. Dari salib, Yesus melihat banyak orang-orang yang menonton. Di antara mereka, dia mengenali satu persatu mereka yang telah mengikutinya dan mengasihinya selama menjalani misinya. Mereka hadir untuk menghiburnya. Ketika siksaan perlahan-lahan membawa Yesus pada kematian, kita mendengar beberapa kata dari kayu salib. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Melihat ibunya di kaki salib dan di dekatnya Yohanes, murid yang dikasihinya, sesuai kebiasaan, dia berkata kepada ibunya, "Ibu, itu anakmu." Kepada muridnya, "Itu ibumu." Sejak saat itu, muridnya mengajak Maria tinggal bersamanya. Yesus menjanjikan surga kepada perampok yang ada di sampingnya, yang mengatakan Yesus tidak bersalah. Setelah 9 jam menderita sakit yang luar biasa, Yesus berteriak, "Eli, Eli, lama sabachthani," yang artinya, "Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku?" Kemudian dia merintih, "Aku haus." Bunga karang yang dicelupkan ke dalam cuka dan dicucukkan pada kayu diulurkan ke mulut Yesus. Dan akhirnya dia berkata, "Selesai sudah. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku." Dan dia meninggal. Tirai dalam bait suci robek dari atas ke bawah tepat di tengahnya. Bumi berguncang dan prajurit Romawi di kaki salib berlarian. Penginjil Matius dan Markus menulis bahwa ketika prajurit melihat apa yang terjadi, dia memuji Tuhan dan berkata, "Memang benar, orang ini anak Tuhan." Penginjil Lukas juga mencatat kalimat yang keluar dari prajurit Romawi. "Sungguh, orang ini memang orang baik." Di hari-hari terakhir sebelum kematiannya, Yesus pernah berkata, "Seperti Bapa mengasihi aku pun mengasihimu. Aku perintahkan kepada kalian, hendaklah kalian saling mengasihi, seperti aku mengasihi kalian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada menyerahkan hidupnya bagi teman-temannya." Dan yang keempat, mulai pukul 12 siang sampai 3 sore, kegelapan menutupi seluruh daerah itu. Kira-kira pukul 3 sore, Yesus berseru dengan suara keras,
Eli, Eli, lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 45 sampai 46. Dan adik-adik juga bisa baca dalam Markus 15 ayat 33 sampai 34. Perkataan yang keempat ini adalah satu-satunya dicatat di dua Injil dan satu-satunya yang dicatat di dalam kisah penyaliban Yesus. Adik-adik, kegelapan terjadi pada tengah hari tersebut bukan kegelapan biasa, bukan karena awan tebal dan juga bukan karena gerhana matahari, tetapi Yesus mengucapkan perkataan yang keempatnya. Ini adalah kalimat yang paling sulit dimengerti di antara banyak orang. Adik-adik, seruan ini mungkin paling menyayat hati, paling menyedihkan di seluruh Alkitab. Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring, bukan karena rasa sakit, bukan karena kebingungan atau ketakutan akan kematian. Ini adalah tangisan anak Allah yang sedang mengalami sesuatu yang tidak pernah dikenal dalam kekekalan, yaitu terpisah dan ditinggalkan oleh Allah Bapa. Ini merupakan teriakan kesedihan yang menunjukkan penderitaan rohani yang sangat hebat yang dirasakan oleh Tuhan Yesus akibat Ia menanggung dosa manusia di kayu salib. Adik-adik, pada saat kelahirannya ada terang yang besar, yaitu bintang di Bethlehem di tengah kegelapan pada malam hari. Tetapi pada saat kematiannya ada kegelapan yang besar di tengah matahari yang bersinar terang. Kelahiran Kristus ajaib, kematian Kristus ajaib. Siapakah Yesus? Waktu lahirnya Kristus membawa terang kepada dunia yang gelap, tetapi pada waktu matinya Kristus, kegelapan dosa dunia menimpa sang terang dunia, tetapi Yesus Kristus rela menerimanya. Adik-adik juga bisa membaca Mazmur 22. Dan perkataan yang kelima, Yesus berkata bahwa aku haus. Yohanes 19 ayat 28. Yesus mengalami kekurangan air atau dehidrasi dalam tubuhnya karena ia kehilangan banyak darah dan cairan yang keluar dari tubuhnya. Ia belum makan ataupun minum sejak perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Adik-adik, ia dalam posisi yang sangat haus. Penulis Injil menuliskan bahwa ada prajurit yang mencucukkan anggur asam ke dalam mulutnya. Yesus menolak untuk minum anggur tersebut. Aku haus mengandung unsur pertama adalah pengorbanan. Bahwa teriakan tersebut mengidentifikasikan bahwa Yesus sedang menanggung sesuatu yang tidak sepatutnya ia tanggung. Yang kedua, ia tahu kehendak Bapa dan itu terjadi untuk keselamatan manusia. Yang keenam, sudah selesai atau tetelestai atau dia sudah menyelesaikan. Setelah mengecap anggur asam itu, Yesus berkata, sudah genap. Kemudian ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yohanes 19 ayat 32. Adik-adik, perkataan terakhir ini adalah sebuah seruan kemenangan, kegirangan, bukan seruan keputusasaan, melenyapkan ketakutan manusia. Yesus telah menyelesaikan tugasnya. Rencana Allah sudah digenapi. Penyelamatan manusia telah dilakukannya.
kasih Allah telah dinyatakan. Ia telah menggantikan kita. Ia telah menunjukkan kerusakan manusia dan juga kasih Allah. Ia menyerahkan diri sendiri kepada Allah sebagai korban penebus umat manusia. Setelah mengatakan kalimat itu, maka usai sudah. Dengan kata-kata ini, tokoh teragung ini yang pernah berjalan di muka bumi ini, Allah dalam rupa manusia menghembuskan napas terakhirnya. Hutang dosa kepada Allah sudah selesai. Dan yang ketujuh, perkataan, lalu Yesus berseru dengan suara keras, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku." Sesudah ia mengatakan itu, Yesus menghembuskan napasnya yang terakhir. Lukas 23 ayat 46. Adik-adik, makna kata tersebut adalah bahwa Yesus menitipkan, yang tentunya menandakan adanya sesuatu yang akan diterimanya dari apa yang sudah dititipkan, dan Yesus akan bangkit di hari ketiga. Ya, dia bangkit. Yesus Kristus tahu bahwa jiwanya ada di dalam tangan Allah yang baik. Ia menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Ini menjadi satu pengharapan bagi setiap orang percaya. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban tebusan yang tak bercacat kepada Allah. Adik-adik, begitu luar biasanya Tuhan kita, begitu luar biasa pengorbanannya, begitu luar biasa tangisan dalam jiwanya kepada umat manusia, termasuk terhadap engkau dan juga saya. Dia begitu luar biasa mau mengorbankan seluruh hidupnya dan menjadi sama seperti manusia. Dan pada hari ini, undanglah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Yesus sudah menyelesaikannya di kayu salib. Dalam hidup ini tidak ada beban apapun, tidak ada masalah apapun, tidak ada sakit seberat apapun yang bisa memutuskan kasih Allah atas hidup kita. Dia telah menanggungnya. Dia telah menang di atas kayu salib. Mari adik-adik kita datang dalam doa. Bukalah hatimu. Kita datang dan minta supaya Tuhan akan menjamah hati kita. Tuhan akan mengubah hidup kita. Dan Dia akan menjadi Tuhan kita. Menjadi juru selamat kita. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta-Mu yang begitu luar biasa di atas kayu salib. Pengorbanan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata yang bisa mewakilinya lagi selain kami datang bersujud dan berkata, Bapa terima kasih. Bapa ampunilah kami orang berdosa ini. Bapa kami datang, kami tahu kami orang berdosa. Kami perlu Tuhan, selamatkanlah kami. Ampunilah kami atas segala salah dan dosa kami. Mari Tuhan Yesus, mari masuk di dalam hati kami. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengakui Tuhan Yesus bahwa kami terbatas. Kami tidak memahami, tidak mengerti banyak hal. Tetapi kami mau datang sebagai orang-orang yang meminta anugerah-Mu. Kami meminta pertolongan-Mu. Kami meminta supaya Tuhan taruhlah tangan-Mu di atas hidup kami. Lepaskanlah kami dari ikatan-ikatan dosa yang mengikat kami. Dan kami undang Engkau masuk dalam hati kami. Jadilah Tuhan, jadilah Juru Selamat, jadilah Raja, dan tuntunlah jalan-jalan kami. Lepaskanlah kami dari semua ya Tuhan Yesus, ikatan-ikatan dosa yang membuat kami tidak berdaya. Tuhan tolonglah kami.
Anak Daud, kasihanilah kami, dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Angkatlah kami menjadi anak-anak Allah. Ya Tuhan Yesus, dengarkan doa kami, supaya kami mendapat jaminan untuk bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Tuntunlah jalan-jalan kami, dan buatlah kami menjadi anak-anak dan orang-orang yang takut akan Allah sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan minta, dan kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, masih ingatkah kalian ayat hafalan minggu lalu? Mari kita ikuti. Ayat hafalan Mazmur 34 ayat 7. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Terima kasih. Dan ayat hafalan minggu ini, mari kita ikuti juga. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hafalkan ya adik-adik. Pertanyaan kuis minggu ini, adik-adik bisa mencatatnya dan kemudian menjawabnya. Ya, pertanyaan pertama, mengapa Yesus disiksa dan disalib di Bukit Golgota? Yang kedua, mengapa Maria, ibu Yesus, sangat sedih melihat Yesus disalib? Yang ketiga, sebutkan perkataan Yesus ketika ia disalib. Keempat, mengapa Yesus rela mati di kayu salib? Dan kelima, apakah kamu mau mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan adik-adik bisa mengirimkan jawaban kuis kalian di WA agen yang berada di video ini.
Adik-adik, jangan lupa untuk senantiasa baca firman. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa dan memuji Tuhan. Dan untuk menutup episode kali ini, mari kita bersama-sama mengikuti doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, minggu depan kita akan mengikuti ibadah Paskah bersama-sama. Mari bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan kita telah menang. Tuhan memberkati. Sebab Dia hidup.